Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sifat operasi hitung, yaitu sifat distributif. Selain sifat kumulatif dan sifat asosiatif, terdapat pula sifat distributif. Sifat ini dapat disebut juga sifat penyebaran. Untuk lebih memahami sifat distributif, adik-adik coba perhatikan contoh berikut. 2 dikali dalam kurung 2 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Nah, bentuk ini dapat kita hitung dengan sangat mudah ya, yaitu dengan menghitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 2 ditambah 4 terlebih dahulu diperoleh 6. Baru 2 dikali 6 sama dengan 12. Sekarang perhatikan bentuk yang kedua. Bentuknya adalah dalam kurung 2 dikali 2 ditambah dalam kurung 2 dikali 4. Kita akan selesaikan bentuk ini. Hitung yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Berarti 2 kali 2, 4 ya. Kemudian 2 kali 4, 8. Sehingga dapat diperoleh 4 ditambah 8 sama dengan 12. Adik-adik perhatikan hasil akhirnya. Ternyata bentuk yang pertama 12. Bentuk yang kedua juga 12. Dapat disimpulkan berarti 2 kali dalam kurung 2 tambah 4 hasilnya akan sama saja dengan dalam kurung 2 kali 2 ditambah dalam kurung 2 kali 4. Sifat seperti ini dinamakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Berikut ini rumus sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Inilah bentuk umum sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk lebih memahami, sekarang kita akan beralih ke contoh. 2 kali dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan, nah kita dapat mengisi titik-titik ini dengan memanfaatkan sifat distributif. Bentuk ini kita akan uraikan ya dengan menggunakan sifat distributif diperoleh 2 dikali 3. Ini ya, 2 kali 3. Kemudian ditambah 2 kali 4. Maka titik-titik yang di sini kita tulis dengan bilangan 4. Oke, selanjutnya akan kita hitung. Kita hitung yang ada di tanda kurung terlebih dahulu. 2 kali 3, 6. Kemudian 2 kali 4, 8. 6 ditambah 8. Hasilnya adalah 14. Beralih ke nomor 2. 5 dikali dalam kurung 2 ditambah 1 sama dengan titik-titik. Nah, titik-titik ini kita akan isi dengan memanfaatkan sifat distributif. Bentuk ini kita akan uraikan ya menjadi 5 kali 2. Nah, ini ya 5 kali 2. Kemudian ditambah ya 5 dikali 1. 5 dikali, nah ini harusnya adalah bilangan 1. Selanjutnya kita akan hitung secara keseluruhan. 5 kali 2, 10. Kemudian 5 dikalikan 1, 5. Selanjutnya kita jumlahkan. 10 ditambah 5. Diperoleh 15. Beralih ke nomor 3.
dalam kurung 8 ditambah 1 dikali 3 sama dengan titik-titik. Kita akan selesaikan nomor 3 ini juga dengan memanfaatkan sifat distributif. Oke, berarti 8 dikali 3, ya sudah ada ini ya, 8 kali 3, kemudian ditambah 1 dikali 3, 1 dikali 3. Oke, selanjutnya kita akan hitung secara keseluruhan. 8 dikali 3, 24. Kemudian 1 dikali 3, 3. 24 ditambah 3, diperoleh 27. Oke, kita beralih ke materi selanjutnya. Perhatikan contoh berikut. 2 dikali dalam kurung 7 dikurangi 3. Bentuk ini dapat kita selesaikan dengan cara menghitung terlebih dahulu yang ada pada dalam kurung. Berarti 7 dikurangi 3 terlebih dahulu, diperoleh 4. Maka selanjutnya 2 kali 4 sama dengan 8. Perhatikan bentuk yang kedua, bentuk yang ini, yaitu dalam kurung 2 dikali 7 dikurangi dalam kurung 2 dikali 3. Bentuk ini dapat kita selesaikan dengan menyelesaikan terlebih dahulu yang ada pada tanda kurung. Berarti 2 kali 7, 14. Kemudian 2 kali 3, 6. Selanjutnya diperoleh 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Adik-adik perhatikan, ternyata hasil akhirnya sama, yaitu 8. Sehingga dapat kita simpulkan, 2 dikali dalam kurung 7 dikurangi 3, hasilnya akan sama saja dengan dalam kurung 2 dikali 7 dikurangi dalam kurung 2 dikali 3. Sifat seperti ini dinamakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Berikut ini rumus sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. A kali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurangi dalam kurung A dikali C. Untuk lebih memahami sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, kita akan beralih ke latihan. Yang pertama, soalnya adalah 8 dikali dalam kurung 4 dikurangi 1. Kita diminta untuk mengisi titik-titik tersebut. Kita manfaatkan sifat distributif, maka bentuk ini menjadi 8 dikali 4, ya sudah ada yang ini ya, dikurangi 8 dikali 1. Dikurangi 8 dikali 1. Selanjutnya kita akan hitung secara keseluruhan. 8 dikali 4, 32. Kemudian 8 dikali 1, 8. 32 dikurangi 8, maka diperoleh 24. Beralih ke nomor 2. 3 dikali dalam kurung 5 dikurangi 2. Kita diminta untuk mengisi titik-titik tersebut. Kita uraikan dengan menggunakan sifat distributif, diperoleh 3 dikali 5, 3 dikali 5 dikurangi 3 dikali 2. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan hitung secara keseluruhan. 3 dikali 5, 15. 3 dikali 2, 6. 15 dikurangi 6. Sama dengan 9. Soal yang terakhir, yang nomor 3. Dalam kurung 8 dikurangi 1 dikali 3. Kita diminta untuk mengisi titik-titik tersebut. Masih menggunakan sifat distributif. Bentuk ini kita uraikan menjadi 8 dikali 3. Ini ya, sudah ada ya, 8 dikali 3. Dikurangi 1 dikali 3. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan hitung secara keseluruhan.
8 dikali 3, 24. Kemudian 1 dikali 3, 3. 24 dikurangi 3 diperoleh 21. Oke, adik-adik. Ini adalah penjelasan mengenai sifat distributif. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami serta bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.